Di video kali ini, kita akan bahas topik penting dan krusial, khususnya buat kamu yang punya mimpi jadi pengusaha. Yaitu, gimana sih cara memulai usaha dari nol? Nggak punya modal, atau nggak punya modal besar, nggak punya koneksi. Tenang, semua pengusaha besar juga dulunya mulai dari bawah. Yuk, kita bahas langkah-langkahnya secara realistis dan aplikatif. Let's begin. Yang pertama, mindset seorang pengusaha. Langkah pertama bahkan sebelum punya produk atau ide bisnis adalah punya mindset yang tepat. Yang pertama, kamu harus siap gagal karena kegagalan itu bagian dari proses. Yang kedua, fokus pada solusi bukan alasan. Dan yang ketiga, berani ambil resiko tapi juga tahu cara mengelola. Yang keempat, jangan menunggu sempurna baru mulai. Orang sukses bukan yang nggak pernah gagal, tapi yang nggak pernah berhenti belajar. Yang kedua, temukan ide bisnis. Ide itu nggak harus revolusioner, cukup jawab satu pertanyaan. Masalah apa yang bisa kamu bantu selesaikan? Contoh, orang sibuk, ya jual makanan cepat saji atau frozen food. Yang kedua, banyak UKM bingung bikin konten. Nah, buatlah jasa desain atau copywriting. Yang ketiga, hobi kamu apa? Bisa jadi jalan bisnis juga. Nah, pastikan ide kamu yang pertama ada pasarnya, yang kedua bisa kamu kerjakan, dan yang ketiga punya nilai unik. Oke, berikutnya yang ketiga adalah validasi dan riset pasar. Sebelum buru-buru produksi besar-besaran, kamu harus validasi ide kamu dulu. Caranya yang pertama, tanya ke target pasar langsung. Yang kedua, buat prototipe atau versi kecilnya dulu. Lalu yang ketiga, amati kompetitor. Dan yang keempat adalah lihat respons, bukan hanya pujian. Data lebih jujur loh daripada pendapat teman. Dan yang keempat, mulai kecil, skala naik. Gak perlu langsung sewa kantor, hire tim, atau bikin produk ratusan. Cukup mulai dari yang pertama, jualan lewat media sosial. Yang kedua, pakai sistem pre-order, kan bisa. Dan yang ketiga, manfaatkan platform gratis seperti IG, TikTok, WhatsApp, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dengan teman yang punya skill pelengkap. Nah, mulai dari bagian kecil bukan berarti nggak profesional. Justru itu cara terbaik untuk belajar. Dan yang kelima, modal minim. Ya, bisa banget. Banyak orang gagal mulai karena mikir butuh modal besar, padahal modal bisa dicari. Tapi ide dan mental harus dari kamu dulu. Bisa mulai dari dropship atau jasa, bisa pakai sistem patungan, bisa belajar dari program pendanaan UKM atau kompetisi. Nah, yang penting adalah kerja dulu, hasil nanti menyusul. Yang keenam, bangun brand dan promosi. Zaman sekarang branding dan marketing itu segalanya. Bangun identitas visual sederhana seperti logo, warna, nama yang kuat. Lalu konsisten posting di media sosial. Gunakan storytelling, ceritakan kenapa kamu mulai bisnis ini dan sebagainya. Pakai testimoni dan bukti sosial seperti foto pelanggan, review, dan lain-lain. Bisnis, bisnis bukan cuma soal jualan, tapi soal dipercaya. Nah, kamu akan menghadapi yang pertama rasa ragu dan takut. Yang kedua, dikit-dikit pengen nyerah. Atau yang ketiga, komentar negatif dari orang sekitar. Nah, omset nggak langsung tinggi ya. Tapi ingat, semua itu wajar. Kuncinya jangan berhenti. Nikmati prosesnya, pelajari datanya, perbaiki strateginya. Jadi, memulai usaha dari nol itu nggak gampang. Tapi bukan berarti mustahil. Kuncinya adalah mulai. Nggak nunggu kaya, nggak nunggu siap, nggak nunggu support penuh. Cukup niat yang kuat, mental baja, dan kemauan buat terus belajar. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kamu yang lagi bingung mau mulai bisnis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus bahas seputar pengembangan diri dan bisnis dari nol. Jangan tunggu punya semuanya baru mulai. Tapi mulai dari apa yang kamu punya sekarang. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.